Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan ini semua muslim yang memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan bertambahnya jumlah umat Islam, tentu semakin banyak pula yang menjalankan ibadah puasa. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah setiap orang yang menjalankan ibadah puasa akan diterima di sisi Allah? Atau sebaliknya, ibadah puasa terlihat sia-sia di sisi Allah? Sebagaimana disinyalir Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya yang ia dapat hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara perbuatan yang bisa menyanyiakan ibadah puasa, kita adalah berpuasa bukan karena Allah atau salah niat. Niat adalah pokok dari segala amal. Salah niat akan menjadikan puasa sia-sia. Termasuk salah niat adalah kita berpuasa bukan karena Allah. Diam-diam ada niat yang terselinap di dalam hati kita yang bukan karena Allah. Ada riya maupun ada pengharapan selain Allah. Riya adalah salah satu bentuk kesyirikan yang sangat dibenci Allah. Karenanya, ibadah semacam itu akan tertolak dan akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam api neraka. Allah SWT berkalam, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Niat adalah roh amal, inti dan sendinya. Amal menjadi benar karena niat yang benar. Dan sebaliknya, amal menjadi rusak karena niat yang rusak. Ibnul Mubarak rahimullah berkata, berapa banyak amalnya sedikit bisa menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalnya besar bisa bernilai kecil karena niatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, salah satu perkara yang dapat menyanyiakan puasa kita adalah percaya dengan klinik. Karena orang yang percaya kepada dukun, pembaca nasib, paranormal, dan sejenisnya, ia telah menyekutukan Allah. Ketika seorang telah menyekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia. Allah berkalam, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Salah satu hal yang bisa menjadikan ibadah puasa kita sia-sia adalah menyakiti tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah disebut-sebut banyak mengerjakan sholat, puasa, dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW menjawab, dia di neraka. Laki-laki tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah disebut-sebut sedikit mengerjakan puasa, sedekah, dan sholat. Hanya saja ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW berkomentar, dia di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping itu, memutus silaturahim juga menjadi penyebab tertolaknya semua amal ibadah, termasuk ibadah puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Allah tidak menerima amalan orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Ketika seluruh amal ibadah itu tertolak, bisa dipastikan ia tidak akan masuk surga. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang pemutus silaturahim tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahim tidak hanya akan dirasakan di akhirat, namun juga di dunia. Ia bisa mati dalam kondisi yang mengenaskan atau su'ul khotimah, na'udzubillah. Diriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa yang memutus tali kekeluargaan atau bersumpah palsu, maka ia akan melihat akibat buruknya sebelum ia meninggal. Silsilah Al-Hadis As-Sahihah Al-Albani. Demikianlah beberapa hal yang bisa menjadikan ibadah puasa menjadi sia-sia.
alias tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu diperhatikan bahwa puasa tidak hanya sebatas menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah seperti makan dan minum dengan sengaja, tetapi juga harus menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa di sisi Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.